Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali saya bisa menyapa saudara melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Ya Allah, siramilah kami dengan kebenaran firman-Mu yang membuat kami semakin mengerti apa isi hati dan kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 6 ayat 1 hingga 5. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan melewati ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum, menggosoknya dengan tangan mereka, dan memakannya. Beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada yang menyertainya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan, kecuali oleh imam-imam saja." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, seperti yang kita baca barusan, kisah ini dimulai ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan melalui ladang gandum pada hari Sabat. Nah, karena lapar, maka murid-murid memetik bulir gandum, menggosoknya di telapak tangan, lalu memakannya. Sebetulnya menurut hukum Taurat, khususnya yang tertulis dalam Ulangan pasal 23 ayat 25, perbuatan para murid ini sah-sah saja untuk dilakukan. Namun, yang menjadi masalah bagi orang Farisi adalah waktu pelaksanaannya, yaitu dilakukan pada hari Sabat. Dalam pandangan orang Farisi, memetik dan menggosok gandum dianggap sama halnya seperti menuai dan mengolah hasil panen, yang mana hal tersebut dilarang pada hari Sabat. Itulah mengapa orang Farisi langsung menegur dan menuduh bahwa murid-murid Yesus telah melanggar hukum Taurat. Lalu bagaimana respon Yesus? Yesus menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkan sebuah prinsip penting, yaitu bahwa hukum Taurat diberikan untuk merawat kehidupan dan bukan untuk menindas. Yesus mengingatkan para Farisi kepada kisah Daud yang tercatat dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 1 hingga 6. Ceritanya begini. Saat itu, Daud sedang dalam pelarian dari Raja Saul yang ingin membunuhnya. Dan dalam pelarian itu, Daud beserta orang-orang yang mengikutinya kelaparan. Daud datang kepada Imam Ahimelek dan meminta roti untuk dimakan. Tapi Imam Ahimelek pada saat itu hanya memiliki roti kudus, yang menurut hukum sebetulnya roti itu hanya boleh dimakan oleh imam. Namun,
Karena melihat kondisi Daud dan rombongannya yang lapar, maka roti itu pun diberikan kepada mereka. Nah, dari kisah ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa hati Tuhan selalu mengutamakan pemeliharaan hidup manusia di atas penerapan aturan yang membelenggu. Saudara, hukum Tuhan memang penting. Tetapi maksud dari hukum itu adalah untuk membawa kebaikan dan menjaga kehidupan. Oleh sebab itu, ketika Yesus mengatakan Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, Yesus sedang menyatakan bahwa Ia adalah sumber dan pemilik dari hukum itu. Dialah yang berkuasa penuh atas Sabat, sehingga hanya Yesus yang dapat menunjukkan arti dan tujuan sejati dari Sabat. Nah, apa sih arti dan tujuan Sabat itu? Saudara, kata Sabat itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Shabbat, yang berarti berhenti atau istirahat. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah Sabaton, yang merujuk pada hari ketujuh, yakni hari perhentian dari segala pekerjaan, sesuai perintah Allah dalam Kejadian 2 ayat 2-3 dan Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. Akan tetapi, makna Sabat bukan hanya sekadar berhenti dari aktivitas fisik. Makna Sabat bukan hanya sekadar berhenti dari pekerjaan sehari-hari. Sabat adalah waktu khusus di mana manusia diajak untuk mengingat karya penciptaan Allah, mengalami pemeliharaannya, dan menikmati persekutuan dengannya. Jadi saudara, Sabat itu anugerah, bukan kewajiban. Dan inilah pemahaman yang terlewatkan dari orang Farisi. Mereka lebih sibuk menjalankan ritual secara formal, sampai lupa bahwa Sabat sejatinya lahir dari hati Tuhan yang penuh kasih. Itulah mengapa Yesus hadir untuk mengingatkan bahwa kasih selalu lebih besar daripada sekadar aturan. Tujuan dari Sabat bukan hanya berhenti bekerja, tetapi menikmati kehadiran Allah yang memulihkan dan menguatkan. Nah saudara, dalam hidup ini sangat mungkin kita bisa menjadi seperti orang Farisi. Kita begitu tekun datang ke gereja, melayani, berdoa, membaca Alkitab, tapi hati kita tidak sungguh-sungguh mengalami damai dan kasih Tuhan. Semua yang kita lakukan sangat mungkin hanya menjadi sekadar kewajiban dan bukan lagi ekspresi dari relasi yang hidup dengan Tuhan. Karena itu, melalui firman ini, Yesus mengingatkan kita untuk kembali kepada inti Sabat itu, yaitu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hidup dan disegarkan oleh kasih Allah. Istirahat sejati tidak hanya tentang tubuh, melainkan hati yang dilepaskan dari beban dosa, rasa bersalah, kekhawatiran, dan segala hal yang membelenggu jiwa kita. Dengan demikian saudara, marilah kita datang kepada Yesus, Sang Tuhan atas hari Sabat. Di dalam Dialah kita menemukan kelegaan sejati,
bukan hanya sekali seminggu, tetapi setiap kali kita bersandar kepada Dia. Kiranya kita senantiasa hidup dalam kasih-Nya dan menjadikan Kristus sebagai pelabuhan jiwa yang menenangkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami memiliki Engkau. Engkau adalah Allah yang sanggup memberikan kelegaan, pemulihan, kesegaran, dan kekuatan buat kami. Ajarlah kami untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan dan bukan kepada diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.